Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Maulana. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Hakikat anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang membutuhkan layanan khusus karena mereka memiliki keterbatasan atau hambatan dari segi fisik, mental, intelektual, maupun sosial emosional. Kondisi yang demikian itu baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada aspek kehidupan anak berkebutuhan khusus. Upaya memahami anak berkebutuhan khusus, asesmen, deteksi dini, dan intervensi dini. Klarifikasi anak berkebutuhan khusus yang pertama dari M, yaitu retardasi mental adalah anak idiot yang memiliki kerusakan otak dan kelainan kromosom IQ yang dimiliki yaitu 70 atau di bawah 70. RM dapat dideteksi dari yaitu dengan cara cek darah. Faktor yang dapat mempengaruhi yaitu usia ibu mengandung dan faktor radiasi. Yang kedua ada anak kesulitan belajar, dapat disebut anak keterbatasan belajar seperti diselesaikan yang disebabkan oleh gangguan otak atau cedera otak. Yang ketiga, anak gangguan emosional yaitu tidak mampu mengekspresikan emosionalnya. Yang keempat, anak gangguan bahasa dan bicara. Yang kelima, ada gangguan kerusakan pendengaran. Dan yang keenam, ada anak autis merupakan gangguan perkembangan yang berhubungan dengan perilaku. Umumnya disebabkan oleh kelainan struktur otak atau fungsi otak. Yang terakhir ada anak ADHD. Anak ADHD yaitu anak yang memiliki gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, kesulitan mengendalikan gerakan. Hakikat anak berisiko dan permasalahannya. Anak berisiko mengalami hambatan dalam sosial emosional dan juga dalam perkembangan belajar. Self-regulating dapat menumbuhkan rasa percaya diri mereka dan melatih rasa tanggung jawab atas otoritas diri mereka sendiri dalam menyelesaikan tugas belajar yang mereka atur sendiri. Permasalahan anak berisiko. Karakteristik anak berisiko. Yang pertama tuh muncul karena adanya introvertment dari lingkungan. Terus yang kedua ada ketika sudah besar anak menjadi kurang percaya diri karena kan introvertment dari lingkungannya. Nah juga ini disebabkan oleh sebuah kelompok dan lingkungan keluarga karena lingkungan yang paling berdekatan sama anak adalah lingkungan keluarga. Nah, pas di masa remajanya berisiko pada sistem produksi yang dilihat dari umur faktual saja, tetapi umur mentalnya juga. Kembali lagi ke yang kedua, karena lingkungan yang terdekat adalah lingkungan keluarga, anak yang kurang percaya diri juga dapat karena perlakuan kejam di keluarga sehingga membuat rendahnya rasa percaya diri. Jadi anak insecure. Pendidikan inklusif laut memastikan semua anak dapat belajar, anak berkebutuhan khusus dan anak berisiko. Pendidikan inklusif memastikan semua anak dapat belajar. Hal ini memiliki landasan yaitu Surat An-Nur ayat 61, Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 1, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989, Deklarasi Jaminten tahun 1990, Pernyataan selamanya dan kerangka aksi tentang pendidikan kebutuhan khusus pada tahun 1994, Deklarasi Dakar tahun 2000, Deklarasi Bandung tahun 2004. Inti dari pendidikan inklusif adalah hak asasi manusia atas pendidikan semua anak
mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang tidak mendiskriminasi dengan kecacatan etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan, dan lain-lain. Dampak lingkungan inklusif maka akan membentuk atmosfer ramah dalam pembelajaran sehingga anak dapat mandiri ketika ada di masyarakat. Tujuan umum pendidikan untuk semua. Tujuan umum pendidikan untuk semua semua pada periode 2002 sampai 2015. 1. Memperluas dan memperbaiki perawatan dan pengembangan bagi anak usia dini secara kompetitif. Strukturnya anak yang paling rawan dan kurang beruntung. 2. Menjamin semua anak pada tahun 2015 khususnya anak perempuan, anak dalam keadaan yang susah, dan anak-anak kelompok minoritas harus mendapatkan akses dan menyelesaikan pendidikannya. 3. Menjamin semua kebutuhan belajar bagi anak-anak dan orang dewasa dipenuhi melalui kesempatan yang sama untuk memperoleh program pembelajaran yang keterampil dalam kehidupan. 4. Mencapai perbaikan tingkat keaksaraan orang dewasa sebesar 50%. 5. Menghilangkan perbedaan gender. 6. Memperbaiki semua aspek mutu pendidikan dalam menjamin keunggulan semua hingga hasil belajar yang sempurna. Mungkin itu saja dari saya, Gilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.